Halo Kak, silahkan duduk. Ya, terima kasih. Halo, selamat siang Marsya. Bagaimana keadaanmu hari ini? Siang Bu, saya sebenarnya masih merasa sering teringat kejadian bullying yang pernah saya alami di kampus Bu. Jadi saya sering mengingat-ingat kejadian itu. Boleh ceritakan lebih lanjut apa yang kamu rasakan ketika mengingat kejadian sebelumnya? Saya merasa cemas, saya takut berinteraksi dengan orang lain, dan saya takut berinteraksi kepada teman-teman sekitar. Jadinya saya tidak kurang percaya diri karena akibat bullying yang pernah saya alami Bu. Perasaan takut dan cemas itu wajar muncul setelah pengalaman yang menyakitkan. Saya ingin kita bersama-sama mencari agar trauma ini bisa hilang, perlahan berkurang. Apakah kamu bersedia? Iya Bu, saya mau mencobanya. Minggu lalu kamu cerita tentang cemas. Bagaimana kondisi kamu sekarang, Marsya? Saya sempat menuliskan di buku harian saya tentang pikiran dan keadaan yang saya alami seperti tadi Ibu kemarin. Sedikit membantu saya, jadi saya sedikit lega atau sedikit lebih tidak merasa tertekan lagi Bu. Bagus sekali, itu langkah yang baik. Selain menulis, mari kita latihan seperti relaksasi, pernapasan. Kamu harus bisa mengatur pernapasan kamu. Latihan ini bisa membantu kamu lebih tenang ketika merasa takut. Saya akan mencoba seperti yang Ibu sarankan. Bagaimana setelah 2 kali pertemuan ini? Bagaimana perasaanmu terhadap interaksi sosial, Marsya? Sedikit membantu saya, jadi saya lebih bisa sedikit berdekatan atau tidak mulai canggung lagi kepada teman dekat saya. Cuman itu saya rasa belum terlalu efektif karena saya masih merasa kurang percaya diri, jadi susah berinteraksi walaupun saya masih merasakannya begitu. Itu kemajuan yang sangat baik untuk kamu, Marsya. Nanti kita coba lagi latihan role play supaya kamu lebih percaya diri saat menghadapi situasi sosial di kampus. Baik Bu, saya ingin diri saya kembali seperti dahulu lagi, di mana saya bisa berinteraksi kepada orang-orang dan tidak takut kepada lingkungan sekitar dan teman-teman terdekat saya Bu. Saya mengerti, rasa takut itu muncul karena pengalaman bullying yang kamu hadapi sekarang. Dalam CBT, dalam teknik CBT itu, kita akan mencoba melihat kembali pikiran yang membuat rasa takut itu muncul. Apa yang bisa terlintas di pikiran kamu saat kamu masuk kelas, Marsya? Yang saya rasakan ya seperti saya cemas, takut kejadian itu terulang lagi. Seperti kawan-kawan saya mengejek saya, menindas saya, dan mengkucilkan saya seperti yang pernah terjadi. Jadi setiap saya melihat mereka, jadi selalu terbayang itu. Makanya saya tidak mau berinteraksi dengan mereka. Jadi pikiran kamu itu semua orang akan mengejek saya. Iya, walaupun pada dasarnya tidak semua di dalam kelas itu membuli saya, ada beberapa orang saja. Tapi di pikiran saya semua orang itu sama, karena saya berpikirnya ya nggak semua orang itu bisa saya ajak baik-baik. Sekarang, mari kita coba uji pikiran itu. Apakah semua orang benar akan mengejek kamu? Kalau menurut saya sendiri, iya, mungkin karena pikiran saya tentang orang-orang gitu. Tapi sebenarnya tidak semua di dalam kelas itu membuli saya, ada beberapa saja. Baik, kamu sudah mulai bisa membedakan. Jadi, pikiran semua orang mengejek sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Bagaimana jika kita ganti dengan pikiran yang lebih realistis? Misalnya, tidak semua orang akan mengejek saya. Masih ada teman yang akan mendukung saya. Bagaimana menurut kamu, Marsya? Baik Bu, mungkin saya akan mencoba mendekati teman dekat saya dulu sebelum saya berani muncul ke depan banyak orang, ke teman-teman kelas saya semuanya. Saya akan coba berinteraksi ke teman-teman terdekat saya terlebih dahulu, seperti teman-teman saya yang ada di kelas, 2 sahabat saya. Bagus. Nah, saat nanti kamu sudah masuk kelas,
nanti kamu merasa takut, coba ingat diri kamu dengan pikiran yang baru ini, Marsha. Selain itu, kita akan latih perilaku baru. Apa kegiatan sosial kecil yang bisa kamu coba di minggu lalu untuk melatih keberanian itu nanti? Baik Bu, jadi saya usahakan saya akan selalu berpikir positif. Nggak semua orang itu sama, nggak semua orang itu berdampak buruk kepada saya, nggak semua orang itu membuli saya seperti yang Ibu katakan. Soal kegiatan positif, ya saya juga walaupun saya masih trauma berat dengan kejadian tersebut, tapi saya akan berusaha untuk mengikuti apa yang Ibu sarankan. Itu rencana yang bagus, Marsha, buat kamu. Jadi minggu ini tugas kamu mencoba ngobrol dengan satu-satu teman dekat kamu. Nanti kita evaluasi di pertemuan berikutnya ya, Marsha. Baik Bu, saya akan melaksanakan apa yang Ibu perintahkan. Ringkasan percakapan kita pada siang hari ini, Marsha, masalah utamanya itu mahasiswa mengalami trauma akibat bullying, sehingga muncul rasa takut dan pikiran negatif bahwa semua orang akan mengejek saya. Langkah konseling CBT-nya yaitu identifikasi pikiran otomatis negatif. Konseling selalu merasa seorang akan mengejeknya. Menguji realitas pikiran konseling. Menyadari bahwa tidak semua orang akan mengejek kamu, hanya beberapa orang yang dulu membuli kamu. Mengganti pikiran negatif tersebut menjadi pikiran positif. Kamu mengganti pikiran negatif kamu dengan pikiran yang positif atau realistis. Tidak semua orang mengejek saya, masih ada teman yang akan mendukung saya. Latihan perihal atau behavioral eksperimen, konseling diminta untuk mulai berani berinteraksi dengan teman dekat sebagai langkah kecil mengurangi rasa takut. Hasil sementaranya itu, konseling mulai menerima bahwa tidak semua orang bersikap buruk. Hasil sementaranya itu, konseling mulai menerima bahwa tidak semua orang itu bersikap buruk, serta siap mencoba perilaku baru untuk meningkatkan kepercayaan diri kamu. Baik Bu. Mungkin itu ringkasan dari percakapan kita, Marsha. Dan Ibu ada motivasi untuk kamu. Motivasi dari Ibu itu kamu jangan pernah biarkan kata-kata orang lain mendefinisikan siapa diri kamu. Kamu jauh lebih berharga dari itu. Apa yang mereka katakan. Luka dari bullying itu bisa sembuh asal kamu percaya bahwa diri kamu pantas bahagia. Keberanian bertahan sudah membuktikan bahwa kamu lebih kuat daripada pelaku bullying. Baik Bu, terima kasih buat motivasinya. Semoga motivasi tersebut bisa bermanfaat untuk diri saya untuk kedepannya Bu. Mungkin pertemuan kita pada siang hari ini cukup. Ya Bu, terima kasih.